Lagi di channel Wear.tv. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu film yang lagi viral nih guys, yaitu Squid Games. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah games dengan hadiah uang miliaran rupiah. Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa saja. Namun saat mencobanya memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu apakah mereka mampu menyelesaikan permainan tersebut guys tanpa harus kehilangan nyawa? Oke guys, silakan disimak dan ditonton saja ceritanya. Dahulu saat bocil-bocil belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocil-bocil sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah permainan Squid Games alias permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis, sementara penyerang mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi. Dan film ini baru saja dimulai guys. Seorang pria dewasa bernama Song Ki-hong selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua, meski ia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu ibu Ki-hun memberikan beberapa uang pada Ki-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng kepada cucunya. Karena hari ini anak Ki-hun sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Ki-hun justru mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda. Tetapi tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Ki-hun, karena saat ia bertaruh menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikan makanan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru ditegur oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya hingga membuatnya terjatuh menabrak seorang wanita. Tak lama kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh rentenir tersebut. Dan saat Ki-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak tadi. Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Ki-hun, tetapi saat Ki-hun memasang wajah sedih, rentenir itu pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Ki-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan. Atau jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga mata Ki-hun. Lalu setelah Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Ki-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Ki-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Ki-hun akhirnya menerima tantangan pria itu. Tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Ki-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua terus bermain hingga akhirnya Ki-hun berhasil memenangkan ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Ki-hun yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah, sehingga ia menyarankan agar Ki-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian ia di rumah, Ki-hun memberikan beberapa uang itu kepada ibunya dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Di sana ibu memberitahu tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius tersebut. Dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Ki-hun. Tetapi ketika ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap.
Lalu saat Ki-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat itu juga berada di sebuah ruangan bersama 450 pemain yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian topeng yang aneh, termasuk orang yang menjalankan permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tidak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan tersebut. Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak. Ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal. Selain itu, Ki-hun juga bertemu dengan Kang Shaibo, yaitu seorang wanita yang sebelumnya mencuri uang milik Ki-hun saat dikejar oleh rentenir. Dengan perasaan sangat marah, ia pun menyuruh Shaibo untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diselenggarakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa telah disita dan telah dikembalikan saat nanti berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua, karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, hingga mereka tidak bisa membayar hutang tersebut. Sebelum permainan dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain, pasal 2, pemain menolak bermain akan dieliminasi, dan pasal 3, pemain yang dapat dihentikan jika seluruh mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk segera menjalankan permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika sadar bahwa peserta yang dieliminasi adalah langsung ditembak mati, semua pemain pun langsung lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Ilnam yang berani bergerak, meski robot penjaga bahwa lampu hijau. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Ki-hun dan teman masa kecilnya Cho Sang-boy yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Ki-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpeleset. Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi, sehingga mereka semua langsung ditembak mati. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 250 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tidak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang meminta para staf untuk melakukan voting. Karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menggantikan pemain lain jika mayoritas pemain ingin berhenti.
Pada akhirnya para staf pun menerima usulan Sang Woo. Tetapi sebelum dilakukan voting, mereka menunjukkan pada seluruh permainan bahwa pemain yang akan mendapatkan hadiah saat ini adalah uang tunai sekitar 25,5 won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalan permainan, karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting. Namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan, karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib mereka ditemukan oleh kakek Ilham yang akan memberikan voting terakhir. Dan tampaknya kakek Ilham akan memilih untuk melanjutkan permainan, mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan dihentikan dan mereka pun semua dipulangkan kembali. Sang Woo yang saat itu bersama Ali tidak tega melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu, sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi polisi itu dianggap sebagai orang gila. Ki-hun menyuruh polisi untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut, tetapi mereka malah terhubung pada orang lain, sehingga Pak Polisi marah dan langsung mengusir Ki-hun dari sana. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Seperti Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya, yang mengidap penyakit diabetes akut. Sang Woo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Sepyo yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara, serta seorang preman bernama Do-su yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, sehingga mereka pun kembali untuk mengikuti permainannya. Di sisi lain, seorang detektif bernama John Woo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang dilihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Ki-hun kepada polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Ki-hun. Tetapi Ki-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka semua kembali menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemputan itu datang, membawa mereka semua. Tetapi tanpa disadari, ternyata Sepyo berhasil menahan nafasnya, sehingga ia tak pingsan saat terkena bius. Sementara itu, detektif John Woo mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Ki-hun, hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal. Dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, ia pun ikut masuk bersama dalam satu mobil sama. Saat para staf sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain, John Woo yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya dan mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian saat mereka semua sampai di pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Sepyo berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata ada 187 orang dari mereka yang memutuskan untuk kembali saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat dari yang bayangkan. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya, agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Ki-hun, Sang Woo, Ali, dan juga Ilham. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 70 dan Sepyo meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sepyo mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tidak masuk ke dalam sana. Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di dapur.
Karena mereka terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba masuk, tetapi untuknya Sepio berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sangwoo yang sempat mendengar obrolan Sepio dengan nomor 70 itu pun mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Sepio agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sangwoo dari gulali, tetapi ia tidak memberitahukan tentang hal itu kepada yang lainnya, dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Sangwoo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Ki-hun memilih payung, sementara Ilna memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda, dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai dengan simbol yang ada sebelum batas waktu yang ditentukan. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Namun tampaknya para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lainnya. Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sangwoo dan juga Sepio. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut, sementara Ki-hun dan kakek Ilnam nampaknya kesusahan, karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Ki-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Ilnam pun dan para pemain lainnya melihatnya langsung juga mengikutinya. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, saat para staf hendak menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya. Tetapi saat si staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian, frontman datang dan langsung menembak orang itu. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Sementara itu, Jonhu yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topengnya berbentuk persegi agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Lalu film pun bersambung, guys. Oke guys, sekian dulu ya untuk alur cerita dari part 1 ini. Semoga kalian terhibur. Untuk selanjutnya jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Bye bye, terima kasih.